Apa aja sih pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan oleh pihak imigrasi di bandara di Indonesia saat kita akan bepergian ke luar negeri? Anyone traveling with you? Picture? Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Brown Lukas ini. Kali ini kita akan bahas suatu topik yang seringkali membuat kita deg-degan, tetapi ini sangat penting sekali untuk kita bahas supaya perjalanan kamu ke luar negeri berikutnya akan menjadi lebih lancar dan menyenangkan, terutama buat kamu yang baru pertama kali mau ke luar negeri. Apa aja sih pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan oleh pihak imigrasi di bandara di Indonesia saat kita akan bepergian ke luar negeri? Jadi, simak video ini sampai selesai ya, supaya kamu gak ketinggalan informasi-informasi yang penting yang akan saya share di video ini. Tapi sebelumnya, subscribe dulu yuk di channel ini. Terima kasih. Jadi mungkin banyak yang sering bertanya-tanya, bahkan saya pun juga sering bertanya awalnya, kenapa sih petugas imigrasi di bandara itu kalau memberikan kita pertanyaan itu kayaknya kok menggali-gali banget, cari-cari banget gitu ya, atau menginterogasi banget gitu. Sebenarnya itu bukan tanpa tujuan atau bukan tanpa alasan ya. Petugas imigrasi itu punya tugas utama adalah memastikan bahwa setiap orang yang keluar dari Indonesia ataupun masuk ke negara Indonesia, mereka mempunyai prosedur yang jelas. Mereka mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dan tidak ada satupun pelanggaran yang dilakukan. Supaya pada saat kita keluar negeri nanti atau pada saat kita tiba di negara tujuan, kita tidak mengalami masalah yang membuat kita malah nanti tidak bisa masuk ke negara tersebut atau membuat masalah yang membuat hubungan antara kedua negara, antara Indonesia dengan negara yang akan kita tuju itu bermasalah karena kedatangan kita. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan oleh petugas imigrasi di Indonesia saat kita akan bepergian ke luar negeri, yang pertama adalah tujuan perjalanan Anda ke mana? Kita akan bepergian ke negara apa? Dan apakah tiket kita yang kita selipkan biasanya di paspor itu sudah sesuai dengan tujuan yang kita jawab? Jadi kalau kita tujuannya jawabnya kita akan pergi ke Singapura, maka tiket pesawat kita itu sungguh-sungguh ke Singapura. Ada kesesuaian antara jawaban kita dengan tiket yang kita tunjukkan kepada petugas. Yang berikutnya adalah apa tujuan kita berkunjung ke negara tersebut. Kita juga bisa menjawab apakah kita untuk berlibur, maka kita bisa jawab kita pergi untuk berlibur. Jika kita pergi untuk berobat, kita bisa jawab kita pergi untuk berobat atau untuk berbisnis atau untuk apapun. Dan biasanya petugas akan menyocokkan dengan visa yang kita miliki. Tergantung ya, misalnya kita bilang kita mau bekerja, maka kita harus memiliki visa kerja. Kalau kita bilang kita mau berlibur, maka visanya adalah visa turis. Dan tergantung negara mana juga. Kalau negara kayak ASEAN atau negara-negara yang dekat dengan kita, maka visa untuk turis itu tidak perlu ya. Seperti ke Singapura, Malaysia, Vietnam, itu nggak perlu visa. Jadi buat turis yang mau bepergian ke negara-negara dekat dengan kita yang bebas visa, maka petugas tidak akan mengecek visa di paspor kita. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah berapa lama Anda akan tinggal di sana? Nah, petugas juga akan memastikan bahwa kunjungan kita ke negara tersebut tidak akan melebihi visa yang kita miliki. Misalnya, kalau kita bilang kita mau berlibur ke Singapura, maka biasanya bebas visa itu berlaku untuk kunjungan di bawah 30 hari. Visa waiver Jepang itu berlaku untuk kunjungan di bawah 15 hari. Jadi, petugas akan memastikan bahwa kita tidak akan berkunjung melebihi jatah kunjungan kita ke negara tersebut. Yang ketiga, yang tidak selalu ditanyakan, tetapi kadang-kadang akan ditanyakan juga oleh petugas imigrasi di Indonesia adalah, apakah Anda sudah memiliki tiket pulang? Nah, petugas ingin memastikan bahwa kita ini tidak punya rencana untuk pergi atau bekerja secara ilegal di negara lain ya. Jadi kalau kita bilang kita berkunjung untuk berlibur atau untuk masa tertentu itu betul-betul sesuai. Kalau kita bilang 15 hari lalu petugasnya kok kurang yakin ya, lalu mereka menanyakan tiketnya, maka kita harus bisa menunjukkan tiket pulang kita. Yang berikutnya adalah apakah Anda membawa barang-barang yang dilarang? Yang dimaksud adalah barang-barang yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku baik di Indonesia maupun di negara tujuan. Misalnya, ada peraturan untuk tidak membawa narkoba itu pasti ya. Jadi kita jangan sampai ketahuan kalau kita membawa barang-barang atau obat-obatan yang terlarang. Kemudian juga ada peraturan tentang jumlah uang yang boleh kita bawa. Uang tunai, baik dalam bentuk rupiah maupun dolar ataupun mata uang
yang berlaku setara dengan berapa gitu ya, mereka biasa bertanya apakah kita membawa lebih dari yang diizinkan, atau tanya dengan detail ya sampai mereka mendapatkan kepastian dari jawaban kita. Kemudian mereka juga biasanya bertanya apakah Anda pernah keluar negeri sebelumnya atau ini pertama kalinya kita keluar negeri. Tujuannya adalah supaya mereka bisa menggali sungguh-sungguh ada kesesuaian antara jawaban kita dengan tujuan awal yang kita beritahukan kepada mereka. Jadi mereka ingin tahu, dan kalau kita bilang kita pertama kali keluar negeri, mereka biasanya akan lebih detail ya, menanyakan kenapa pergi ke sana, apakah sungguh-sungguh untuk berlibur kah, atau untuk alasan yang lain, untuk belajar, untuk berobat, apa gitu. Mereka akan menanyakan supaya kita juga tidak mendapat masalah ketika kita memasuki negara tersebut. Ada satu pertanyaan juga yang kadang-kadang diajukan, yaitu siapa yang menanggung perjalanan Anda? Apakah kita pergi ini kita bayar dengan biaya pribadi, atau kita dibiayai oleh perusahaan, atau dibiayai oleh orang tua? Nah, biasanya kadang-kadang petugas menanyakan. Petugas ingin yakin bahwa kita sungguh-sungguh bisa terjamin kehidupan kita di negara yang kita tuju ya. Jangan sampai kita terlunta-lunta, atau jangan sampai kita bermasalah di negara yang kita tuju karena tidak cukup uang yang kita bawa. Tips supaya kita bisa menjawab pertanyaan dengan lancar adalah yang pertama, kita harus menjawab dengan jujur dan transparan. Kalau memang tujuan kita itu jelas, kalau memang kita tuh tidak bermaksud apapun yang buruk ya ke luar negeri, maka kita menjawab semua pertanyaan dengan baik, dengan jujur ya, dan tidak ada yang perlu ditutupi. Bahkan kadang-kadang petugas imigrasi pun seringkali membantu memberikan tips-tips bagaimana nanti kalau kita di luar negeri, apa yang harus kita jawab. Kalau ada yang kurang jelas, mereka akan membantu sebenarnya. Yang kedua adalah jawablah dengan tenang dan penuh percaya diri. Petugas imigrasi juga manusia kok, jadi mereka mengerti kalau kadang-kadang kita gugup, kadang-kadang kita takut, dan mereka kadang-kadang memberikan justru menenangkan kita, bagaimana kita menjawab, bagaimana kita nanti menghadapi petugas di luar negeri. Mereka seringkali memberikan tips-tips kepada kita juga. Tips yang berikutnya adalah siapkan semua dokumen yang diperlukan dengan rapi. Jangan ada dokumen-dokumen yang tercecer, baik tiket pesawat, juga paspor kita dengan visa dan semua dokumen yang diperlukan untuk kita menjawab pertanyaan petugas imigrasi. Siapkan itu semuanya sehingga pada saat kita ditanya kita tidak kelabakan mencari-cari lagi ya. Kita sudah siapkan dengan rapi. Yang berikutnya adalah kita harus tahu tujuan perjalanan kita dengan jelas. Jadi kita harus tahu kita tuh pergi tuh mau kemana, lalu kita mau apa. Hal-hal seperti ini walaupun rasanya sepele, tapi harus kita persiapkan supaya ketika kita menghadapi petugas kita sudah gugup, tapi kita punya jawaban yang benar, jawaban yang jelas gitu. Mereka biasanya akan segera meloloskan kita dan kita bisa lanjut ke tahap berikutnya. Apakah paspor kosong itu bermasalah atau berpotensi membuat petugas imigrasi lebih banyak bertanya kepada kita? Jawabannya adalah iya. Jadi untuk kita yang bepergian dengan paspor kosong atau betul-betul sama sekali tidak pernah keluar negeri, biasanya petugas akan lebih menaruh atensi atau menaruh perhatian kepada kita. Mereka akan lebih banyak mengajukan pertanyaan atau lebih detail, tapi tenang aja, tidak usah gugup karena tujuannya adalah satu, supaya kita tidak punya masalah nanti di luar negeri. Jadi mereka akan mengecek kelengkapan dokumen kita, mereka akan mengecek tujuan kita supaya kita tidak mengalami masalah imigrasi ataupun melebihi jatah tinggal kita di negara tujuan. Jadi semuanya itu demi kebaikan kita. Kita tetap menghadapinya dengan tenang, dan kalau memang semuanya sudah terplanning dengan baik, pastinya akan tetap lolos dengan mudah menghadapi pertanyaan-pertanyaan petugas imigrasi. Itulah tadi tips-tips bagaimana menghadapi pertanyaan-pertanyaan petugas imigrasi di Bandara Indonesia saat kita akan keluar negeri. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Bye-bye.